berdoa. Untuk itu mari kita langsung Oke, ready. Halo, selamat sore kakak-kakak semua. Sore. Nah, kami ada beberapa pertanyaan sama kakak-kakak tercinta. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak-kakak setelah web pastoran ini? Baik, perasaan kami ketika pertama kali berweekend pastoral di Taman Doa Bunda Maria ini, perasaan kami senang. Kenapa kami senang? Karena yang pertama kali dulu kami bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda agama, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan mereka, sehingga kami bisa nyaman dan mereka juga nyaman dengan kami. Ketika kami memberikan pemahaman-pemahaman tentang maksud dan tujuan masuk di Taman Doa Bunda Maria ini. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti inti dari jawabannya senang ya karena bisa berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama, suku dan yang lain sebagainya. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pengalaman apa saja yang kalian dapat semenjak mulai web ini? Kalau bicara soal pengalaman, kami sudah memiliki banyak sekali pengalaman. Pertama, kami bertemu dengan berbagai macam jenis manusia. Pertama, dari segi agamanya udah pasti beda. Kemudian dari segi wajah udah pasti beda. Kemudian kami juga mengalami pengalaman bagaimana menegur orang, karena tugas kami di sini salah satunya adalah menegur orang yang kadang-kadang berbuat tidak baik, misalnya duduk di jalan salib. Jadi bagi kami menegur itu awalnya merupakan hal yang menakutkan sekali, karena bayangkan kita belum pernah ketemu orang sebelumnya, orang itu sebelumnya, tiba-tiba kita datang untuk menegurnya. Jadi tantangan besar bagi kami untuk menghadapinya. Jadi pasti udah banyak sekali pengalaman yang kami alami di sini. Ada juga bagaimana kami ditolak ketika kami mengajak mereka, ayo kita beribadah. Banyak sekali yang menolak dan sebagian besar juga ikut dalam ibadat-ibadat yang kami lakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa saja yang menjadi keindahan dari Taman Doa ini? Baik, keindahannya pertanyaannya sudah berubah. Kalau dari segi keindahan, jika kita masuk di Taman Doa ini, mungkin saudara-saudari juga bisa merasakan dan saya sendiri ada nuansa baru di dalam Taman Doa, di mana kita merasa tenang, nyaman, dan tentram. Di Taman Doa ini ada berbagai keindahan yang dapat kita lihat. Contohnya, di sini banyak sekali bunga-bunga, patung-patung yang memberi simbol terhadap orang-orang tertentu, dan juga di sini tempatnya bebas sampah dan tidak mengizinkan orang berbuat sesuatu yang kurang baik. Nah, keindahan itu jika dilihat secara fisik, tetapi jika dilihat secara jiwa, kita mendapat keindahan atau ketenangan jiwa dan rohani kita. Kenapa? Di Taman Doa ini menyediakan beberapa tempat untuk kita berdoa. Mulai dari patung Bunda Maria, kemudian daerah Jalan Salib. Di sini di belakang kita ada juga salib Yesus, dan juga di belakang ada tempat-tempat yang disediakan bagi kita untuk mencurahkan segala keluh kesal kita dan berbagai pergumulan-pergumulan yang membuat hati kita dan juga pikiran kita menjadi tenang. Nah, di sini juga kita bisa beribadat dan juga bisa bernyanyi, disediakan lagu-lagu rohani untuk memberikan siraman-siraman yang berbentuk untuk menyegarkan hati dan pikiran kita. Kami di sini sering sekali melihat para pengunjung berdoa di Taman Doa ini. Nah, di sisi lain mereka berdoa, kami juga melihat keindahan mereka dalam bersolider, di mana mereka memberikan setidaknya derma mereka melalui kotak-kotak yang sudah disediakan. Mereka memberi bukan karena kekayaan, kelimpahan mereka, tetapi mereka memberi karena kerendahan hati mereka, karena mereka bersungguh-sungguh ingin mendapat berkat dan perlindungan dari Allah. Jadi bisa dikatakan Taman Doa ini adalah
tempat yang paling nyaman untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk menumbuh kembangkan iman kita kepada Allah. Maka dari itu, setiap orang yang datang ke sini tidak hanya kami ajak untuk berfoto, berjalan-jalan, atau sekedar untuk naik becak. Akan tetapi kami juga mengajak mereka untuk melihat bagaimana Allah menolong mereka. Khususnya dulu pertama-tama dari jalan salib, ibadat, dan juga kami mengajak mereka berdoa sambil menyampaikan pergumulan-pergumulan mereka. Dengan begitu, setelah mereka pulang dari taman doa ini, ada keindahan hati, bukan hanya dari fisik, melainkan juga dari rohani mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita langsung pada pertanyaan berikut. Di web ini, apa aja hubungannya dengan mata kuliah yang sudah dipelajari di kampus? Baik, mungkin kami juga akan menambahkan satu-satu nanti ya. Khususnya dulu jika ditanya tentang mata kuliah apa yang berkaitan dengan weekend pastoral ini. Bagi saya, weekend pastoral ini merupakan kegiatan praktis atau kegiatan yang nyata dari mata kuliah weekend pastoral sendiri, di mana ini mata kuliah yang diasuh oleh Bapak Stefanus Zebuang. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa berhubungan dengan mata kuliah yang lain seperti teologi, di mana di sini ada berbagai patung-patung bahasa-bahasa Latin yang di dalamnya terdapat arti yang sangat mendalam, arti yang sangat teologis, sehingga jika kita mentelusurinya, maka ada suatu tanggapan iman terhadap wahyu Allah. Kemudian juga ini berkaitan dengan katekese, khususnya bagaimana kami untuk menceritakan atau berbagi pengalaman dan informasi mengenai apapun yang ada di taman doa ini. Sehingga kami juga tidak menyinggung iman kepercayaan mereka dan tidak menjadi bid'ah atau ajaran sesat. Kemudian juga ini berbicara tentang moral, di mana kami mengajari orang-orang atau memberi keterangan kepada orang-orang di sini supaya mereka berperilaku baik, sopan, atau menghindari adanya kekurang baikan di taman doa ini, sehingga manusia atau orang-orang di sini dan kami juga tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan di taman doa ini. Kemudian juga ini berkaitan dengan pastoral dasar, di mana di pastoral dasar di situ menekankan tentang ibadat, doa, kemudian wawancara komunitas. Jadi di sini kami merasakan bahwa ada ibadat yang kami laksanakan setiap hari Minggu, khususnya jam 3 sore yang dimulai dengan doa kerahiman ilahi. Kemudian kadang-kadang kami melaksanakan doa bersama, doa rosario, doa jalan salib, dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, berkaitan juga dengan homiletika. Mengapa? Karena kami di sini juga bukan hanya sekedar membersihkan atau juga mengarahkan mereka, tetapi kami juga memberikan kepada mereka atau berkhotbah atau memberikan kepada mereka ajaran-ajaran tentang kitab suci. Misalnya saja ketika kami melaksanakan ibadat singkat di teman doa Bunda Maria ini, itu juga salah satu kaitan-kaitan yang berkaitan dengan mata kuliah dengan berweekend pastoral di teman doa Bunda Maria ini. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya sendiri, saya lebih menekankan pada mata kuliah pengantar liturgi yang diasuh oleh Pastor Martin Halawa. Kenapa saya katakan demikian? Karena taman doa ini dibuat atau dikelola sendiri oleh orang yang beragama Katolik, khususnya Bapak Jo dan Ibu Maya. Jadi apa yang kami buat di sini, misalnya tata liturginya, itu tidak boleh lari dari liturgi atau tata liturgi dalam gereja Katolik. Jadi menurut saya berkaitan erat dengan mata kuliah pengantar liturgi pada semester 1. Terima kasih. Baik, yang pertama Mariologi, yang dimana berbicara tentang Maria. Banyak para pengunjung yang tidak mengerti mengenai Maria. Mereka bertanya-tanya, mengapa sih kalian menghormati Maria? Jadi kami hadir di situ untuk menjelaskan kepada mereka apa arti Maria, apa peranan Maria berdasarkan kuliah di STP Dian Mandala. Terima kasih.